Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina De Fretes. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saya mengajar di SD Negeri 245 Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Bat 3 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK YKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa PPG 1520501042891. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 4 di SD Negeri 245 Maluku Tengah dengan materi ibadah yang sejati. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Ya. Pagi ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya. Tapi sebelum kita belajar, Ibu absensi dulu ya. Ya. Ibu cek aja yang tidak masuk. Yang tidak masuk siapa? Alif Ibu. Alif ya. Iya. Ada keterangan? Tidak ada ya? Tidak, berarti apa ya? Ibu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, luar biasa. Ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ibu minta salah satu anak untuk berdoa. Amin. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Ya. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar dari pembelajaran 7, ibadah yang sejati. Nah, ada pertanyaan. Apa saja yang kalian lakukan saat beribadah di gereja? Siapa bisa jawab? Valeri? Membaca Alkitab. Iya, siapa lagi? Ken? Memuji Tuhan. El? Menyanyi, ya, menyanyi memuji Tuhan. Jason? Berdoa. Karen? Mendengarkan firman Tuhan. Iya.
Yang kita lakukan di gereja adalah yang tadi seperti anak-anak sudah bilang, baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Iya. Kemudian, nah, menurut kalian, apakah ibadah hanya dilakukan di gereja saja? Tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti ibadah yang sejati, dan yang kedua membandingkan perilaku orang yang beribadah dan tidak beribadah. Ya, yang berikut membuktikan rasa syukurnya ikut terlibat dalam ibadah, dan yang terakhir merancang beberapa bentuk pelayanan yang dapat dilakukan. Ya, oke. Nah, kita akan bahas tentang ibadah yang sejati. Dan ada sebuah cerita yang harus kita dengarkan. Coba kita simak cerita tentang Anita. Ya, ini ceritanya. Kita baca bersama ya. Anita adalah seorang anak perempuan yang sangat rajin. Setiap hari Minggu, ia selalu memakai baju terbaiknya untuk pergi ke gereja. Di sana, Anita menyanyi dengan suara paling nyaring dan berdoa dengan mata terpejam rapat. Semua orang di gereja memuji Anita. Suatu sore, Ibu Anita bertanya, "Anita, sudah mengerjakan PR pendidikan agama Kristen dan budi pekerti?" Anita sedang asik bermain dengan bonekanya tanpa menoleh. Ia menjawab, "Sudah, Bu. Tadi malam sudah selesai kok." Ya. Padahal Anita tahu ia belum menyentuh bukunya sama sekali. Ia ingin cepat-cepat bermain tanpa diganggu. Nah, kita dengarkan cerita tentang Budi. Ada seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi tidak selalu bisa pergi gereja tiap hari Minggu. Kadang ia harus membantu ayahnya membersihkan kebun yang sangat luas. Meskipun begitu, Budi adalah anak yang sangat baik hati. Suatu hari, ia melihat lagi temannya menangis karena pensil warnanya terjatuh di selokan. Tanpa ragu, Budi segera mengambil tongkat dan berusaha mengambil pensil itu satu persatu. "Kamu anak yang baik sekali, Budi," kata Rani sambil tersenyum. Budi hanya tersenyum malu. "Tidak apa-apa, Rani. Aku senang membantu," jawabnya. Budi juga sangat jujur. Saat ia menemukan uang 5.000 di kantin, ia segera memberikannya kepada guru. "Ini uangnya, Pak," kata Budi. "Tadi saya temukan di lantai." Guru mengacungkan jempol kepadanya. Ya. Dari cerita yang tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut lewat kelompok yang Ibu bagi ya. Ya, jadi kita bagi dalam 2 kelompok saja. Ya. Oke? Berbalik dan menghadap teman. Kita bagi dalam 2 kelompok. Ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama mana sih ya? Ya, kelompok pertama jawab pertanyaan yang nomor 1, kerjakan pertanyaan yang nomor 1. Lalu kelompok 2 kerjakan soal yang ini. Ya, bagian B ya. Ya. Oke. Ayo kerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit ya. Tentukan ketua kelompoknya
dan sekretarisnya siapa. Kemudian anggota-anggotanya. Kemudian ditulis di situ. Tulis di situ ya. Ya. Nah, kelompok 1 ketuanya siapa? Valeri. Sekretaris? Lihat. Iya. Nah, tulis ketua. Kemudian tulis sekretarisnya dan anggota-anggota kelompok. Ya. Kemudian jawab pertanyaan berikut menurut kelompokmu. Dari cerita Ani dan Budi, siapakah yang melakukan ibadah yang sejati? Jelaskan. Ya. Ya. Berkomunikasi dengan teman dulu. Menurut kalian, apa siapa yang dari cerita tadi, siapa yang melakukan dijawab, kan harus jawab di situ. Dia ada bacaan yang tadi itu harus jawab. Ya. Lalu kemudian kelompok 2, tidak, kelompok 2 jawab yang ini. Ya. Tulislah arti ibadah sejati menurut ayat di atas dengan bahasa sendiri. Ya. Ayo tulis, kerjakan cepat. Setelah waktunya 5 menit selesai, kelompok harus bahas di depan. Ya. Ayo, kerjakan bersama-sama, saling bertukar pikiran. Ya. Ayo, dikerjakan di kelompok, jangan lihat kelompok lain. Ya, ini. Ayo, ini ya dengan kalau saling bertukar pikiran antar teman. Nanti kerjakan di sini. Kerjakan. Oke. Sudah siap? Bagi 1 menit ya.
Ya, sekarang kita akan presentasi hasil kerja kita dari kelompok 1. Ayo, yang membaca siapa? Ya, ya, maju ke depan. Ya, harus ya. Terima kasih dan sudah memberikan waktu untuk kami untuk menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Ayo. Masuk buat ya? Pertanyaannya, kelompok yang ke lain, kelompok 2 dengar di depan dengan hasil presentasi kelompok 1. Menurut kelompokmu dari cerita Suaranya kuat. Anita dan Budi, siapakah yang melakukan ibadah yang sejati? Jelaskan alasannya. Ya. Jelaskan alasannya. Ya. Ayo baca. Karena Budi seorang anak yang patuh dan Siapa yang menurut kalian siapa dulu? Oh, Budi, ya, jelaskan ya. Ya. karena Budi seorang anak yang patuh dan tidak suka menolong orang lain walaupun Budi tidak selalu Dari pembahasan yang tadi, kelompok 1 presentasi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kelompok 2 diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Budi yang malas beribadah dalam kaitan dengan ibadah sejati. Ayo kelompok 1. Berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Anak yang tidak penurut dan suka berbohong, dan Budi adalah anak yang penurut dan suka menolong sesama dan hidup. Ya, menurut kelompok 1, perbedaan antara Anita dan Budi adalah Anita itu adalah seorang anak yang pembohong walaupun dia rajin ke gereja, rajin ibadah. Tetapi Budi adalah seorang anak yang penurut dan suka menolong sesama walaupun dia jarang ke gereja. Ya. Oke, kelompok 2 sudah jelas ya? Sudah jelas Ya, oke. Silakan. Ya, oke. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerja. Ayo. Ayo ke depan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, tuliskan arti ibadah sejati menurut ayat-ayat di atas dengan bahasamu sendiri. Ibadah sejati adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Dan yang kedua, sebutkan minimal 3 contoh ibadah yang sejati berdasarkan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, ibadah yang murni. Yang kedua, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Yang ketiga, ibadah yang mempersembahkan kamu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih. Ya. Silakan berikan kesempatan untuk kelompok. Kami memberikan kesempatan untuk memberi pertanyaan. Ya. Kelompok 1 kelompok 2 memberikan kesempatan untuk kelompok 2 bertanya. Apa ada pertanyaan? Ada. Ya. Silakan. Ayo, berdiri dulu baru bertanya. Apa yang dimaksudkan dengan dalam kehidupan? Ya, kelompok 2 bilang apa yang dimaksudkan hidup dalam kehidupan. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Apakah melindungi anak
Ya, pertanyaan yang kedua, apakah mengunjungi anak yatim piatu merupakan ibadah yang sejati? Ya, kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, yang di depan atau anggota kelompok mau bantu jawab? Anggota kelompok mau bantu jawab? Ya, silakan Karen berdiri. Ya, kelompok. Kelompok akan menjawab pertanyaan dan pertanyaan kelompok 1. Ya. Itu dalam keputusan itu menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah dan menjauhi perbuatan jahat. Ya, menurut kelompok 2, hidup dalam kekudusan yaitu menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Ya, berikutnya pertanyaan yang kedua. Ya, mengapa? Karena tindakan ini menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang memberikan pertolongan. Ya, saya coba ulang pertanyaan yang kedua. Apakah mengunjungi anak yatim piatu termasuk ibadah yang sejati? Ya, kelompok 1 bertanya, apakah mengunjungi anak yatim piatu merupakan ibadah sejati? Ya, kelompok 2 tadi menjawab ya. Mengapa? Karena tindakan ini menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, dari jawaban kelompok 2, kelompok 1 sudah jelas atau belum? Oh, ya sudah. Oke, silakan duduk. Ya. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Mengapa pentingnya memperhatikan ibadah dalam kehidupan kita, atau mengapa penting untuk memperhatikan ibadah yang sejati? Nah, ya, penting sekali untuk kita memperhatikan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi penjelasan Ibu bilang bahwa ibadah yang sejati bukan hanya kita lakukan di gereja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari menurut perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Contohnya tadi, Budi dia adalah anak yang kurang beribadah, tetapi dia suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kemudian dia juga adalah seorang anak yang jujur. Nah, sikap itu mencerminkan bahwa kita sudah melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari menurut tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan hanya orang yang rajin ibadah, tapi menyanyi, tepuk tangan, dengar firman Tuhan di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harus menunjukkan sikap yang demikian. Iya, oke. Nah, kemudian yang berikut. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari cerita yang tadi, dari pembahasan yang kita bahas tadi tentang ibadah yang sejati. Nah, siapa bisa bikin kesimpulan dari cerita yang tadi? Siapa bisa menarik kesimpulan dari semua pembahasan yang kita lakukan tadi? Ayo. Jasen? Bicara sejam tak salah. Ibadah sejati itu ibadah yang murni. Ya, menurut Jasen, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang murni. Siapa lagi bisa ambil kesimpulan dari cerita yang tadi, dari pembahasan yang tadi? Ayo. Ilsa? Siapa lagi? Valerie?
kesimpulan yang berikut. Ya, oke, mari kita lihat kesimpulan bersama. Tadi menurut Jasen bilang ibadah sejati adalah ibadah yang murni, yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, kesimpulannya ibadah yang sejati tidak hanya tentang kegiatan di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan, seperti menolong orang, kemudian berkata jujur, atau menjaga lingkungan. Nah, itu adalah wujud ibadah kepada Allah. Ya, nah, ibadah yang sejati juga berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan yang nyata dan yang baik. Tuh, seperti tadi Budi, dia melakukan perbuatan yang baik. Itu nyata dalam kehidupan yang dia lakukan setiap hari. Ya, jadi kesimpulannya itu ibadah bukan hanya ibadah di gereja, tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jujur, yang berkenan dengan kehendak Allah. Ya, oke? Sudah mengerti? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, oke. Tugas minggu depan itu kalian harus buat rancangan aksi nyata yang kalian lakukan setiap hari sebagai wujud ibadah yang sejati. Jadi buat aksi nyata, ya. Ini lakukan di rumah. Kemudian bersama orang tua, ya. Ya. Nanti saya bagi LKPD-nya sebentar untuk kerjakan tugas di rumah minggu depan saya ambil. Ya, oke. Nah, sebelum kita tutup pelajaran di hari ini, kita baca Alkitab. Ya, anak-anak silakan buka Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudah membuka saja ya, Valeri silakan baca kitab. Ya, di depan. Ya. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, oke. Sekaligus kita berdoa menutup kegiatan hari ini ya. Jasen, saya minta Jasen berdoa untuk kita. Ya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sampai jumpa di pelajaran minggu depan dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, oke. Siap? Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, selesai.